Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan sekarang kami memperkenalkan nama serta peran kami. Sebelum itu kami hari ini akan menampilkan drama sejarah kami yang berjudul Catatan Keuangan Perjuangan. Nama saya Fatoni Yahya, saya berperan sebagai kepimpinan KOS. Perkenalkan, nama saya Putri Safira Khairnia, berperan sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Farah Abdullah, berperan sebagai petugas komisi. Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri Hasan, berperan sebagai tokoh desa. Perkenalkan, nama saya Talita Elvira, saya berperan sebagai tokoh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan sebagai kurir. Perkenalkan, nama saya Safira Fatika, berperan sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika Putri sebagai relawan negara. Perkenalkan, nama saya Rusti Maulida Putri, berperan sebagai relawan Dagun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Sujiratto, berperan sebagai tentara Belanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo, berperan sebagai pejuang. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abditama, saya sebagai narator. 1945 Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, apakah perjuangan selesai? Tidak. Di balik kemerdekaan yang kita dengar dari radio, ada cerita lain. Cerita tentang rakyat kecil yang diam-diam memikul beban besar. Mereka menjual perhiasan terakhir, beras simpanan, bahkan pakaian satu-satunya demi satu kata, merdeka. Disinilah semua itu berkumpul. Sebuah pos kecil di tengah desa. Tak mewah, tapi disinilah harapan rakyat disimpan dan dijaga. Dan mereka inilah para penjaganya. Para pejuang, relawan, rakyat biasa yang mengerti bahwa merdeka bukan hanya soal senjata, tapi soal menjaga amanah. Permisi Bu, ini ada sedikit tidak dewasa, katanya tidak banyak, tapi semoga bisa menyambut hal semua. Alhamdulillah, ini berarti sekali. Bahkan makanan sejarah seperti ini saya berikan semangat bagi mereka di depan. Tapi kita harus ingat, beras kita tinggal segini. Kalau pasukan terus datang, persediaan ini cuma cukup 3 hari. Semua laporan harus saya catat. Tidak boleh ada yang kehilangan. Semua pengeluaran ataupun masukan harus saya tulis. Uang pun begitu, setiap sen, setiap poin berasal dari keringat rakyat. Ada yang menjual kalung, ada pun yang menjual ayam terakhir mereka. Suara rakyat masih terdengar di telinga saya. Mereka bilang, kami percayakan ini semua pada kalian. Ingat, kita bukan hanya mengurus uang, tapi kita mengurus harapan. Sebuah harapan, sebuah bangsa yang ingin merdeka sepenuhnya. Mulai hari ini, semua keputusan harus disepakati bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Ingat, rakyat menaruh nyawa mereka di pundak kita. Kita tak boleh mengkhianatinya. Setuju? Setuju! Dan disinilah awalnya, sebuah rapat kecil yang menentukan kemana amanah rakyat akan diarahkan. Sudah berkumpul semua? Kita mulai rapat hari ini tentang kondisi keuangan pos kita. Sebelumnya saya minta laporan akhir. Sekretaris, bacakan. Bendara, bacakan. Baik Pak, uang yang sudah terkumpul sampai hari ini berjumlah 12 juta rupiah. Beras sebanyak 300 kg dan emas sekitar 10 gram. Semua sudah tersimpan di kotak penyimpanan dan sebagian di gudang utama. Semua pemasukan ataupun pengeluaran harus dicatat lagi supaya rakyat tahu kemana dana itu akan diarahkan. Saya mengusulkan sebagian besar dana dialokasikan untuk pembelian senjata. Dan saya baru menerima laporan dari garis depan bahwa mereka menggunakan senjata dan peluru. Jika tidak terjadi sekarang, mereka akan terpisah mundur. Saya setuju, senjata penting.
dihentikan sebagian untuk keadaan darurat. Kita tidak tahu kapan Belanda menyerang pos ini atau menghentikan jalur bantuan. Tapi kalau pejuang kita kalah di garis depan, bantuan ini semua akan sia-sia. Kita harus mendukung pejuang kita sekarang juga, bukan nanti. Tenang semuanya, jangan ada kegaduhan lagi. Saya mengusulkan setengah dana untuk membeli senjata, seperempat untuk kebutuhan logistik dan kebutuhan dapur, dan sisanya sebagai cadangan darurat. Ingat, ini amanah rakyat, bukan milik kita pribadi. Setuju? Setuju! Keputusan sudah diambil, tapi perjuangan tak terhenti di meja rapat. Amanah ini harus diperjuangkan, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum Bu. Kami dari penggalangan dana darurat untuk perjuangan sedikit apapun yang Ibu berikan akan sangat berarti bagi kemerdekaan. Sebentar ya. Ini kalau peninggalan suami saya yang telah gugur ketika melawan Belanda. Semoga ini dapat membantu perjuangan kalian walaupun cuma sedikit. Bu, terima kasih banyak yang Ibu berikan ini sangat berarti bagi perjuangan. Kami berjanji sumbangan dipakai sebaik-baiknya dan tidak akan ada yang disia-siakan. Rakyat seperti Ibu inilah yang menguatkan kami, bahkan setelah kekurangan, Ibu masih berbagi. Aku terima kasih. Setiap koin, setiap kalung, setiap butir beras, semuanya adalah pengorbanan. Pengorbanan yang tak ternilai harganya. Sebelum dana ini digunakan, saya minta laporan akhir. Sekretaris, bacakan. Baik Pak, untuk pemasukan ada 12 juta dan beras 300 kilo serta emas 10 gram. Dan untuk pengeluarannya 7 juta akan digunakan sebagai senjata dan 3 juta untuk sebagai logistik dan dapur umum, 2 juta sebagai cadangan utama. Saya menyangka kita membuat laporan cadangan. Kalau bisa menjaga data, kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak melewatkan dana rakyat. Saya setuju. Mari kita buat 2 laporan. Satu laporan sebagai laporan untuk berwali kenal dan satu lagi sebagai laporan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Transparansi adalah kunci kepercayaan. Benar, ini akuntansi perjuangan. Mungkin sederhana, tapi ini cara kita mendapat kepercayaan. Merdeka. Merdeka. Di tengah segala upaya menjaga amanah rakyat, kabar buruk datang. Perjuangan bukan soal mencatat dan mengatur, tetapi juga melindungi dari tangan-tangan penjajah yang siap merampas kapan saja. Oke, benar. Posisi gue di sebelah mana? Saya mau cari uang teman saya. Saya udah sendiri beli rumahnya Mas Pak. Cepat, berdarah. Simpan uang dan perhiasan kita ke tempat yang sudah kita siapkan. Jangan pegang. Sebaik buat salinan laporan, jangan pegang. Baik Pak. Ini adalah bukti kejujuran kita. Pos itu bukan hanya tempat, ia adalah harapan, dan mereka tak akan membiarkannya jatuh ke tangan penjajah. Belum sempat mereka bernapas lega, bayang-bayang penjajah sudah datang menghantui. Bagi Belanda, setiap rupiah, setiap butir beras adalah harta yang harus dirampas. Tapi bagi rakyat, itu adalah amanah yang tak ternilai.
Kami tahu kalian menyembunyikan dana untuk pemberontakan. Serahkan supaya kapal pemisah. Tidak ada yang akan kami bilang kepada penjaga. Ya. Kalian pikir kalian bisa bersembunyi? Kami akan melakukan semuanya. Dana ini milik rakyat kami. Kau takkan mendapatkannya. Kalian beruntung hari ini, tapi kami akan kembali dan kami akan melakukan semuanya. Mereka sadar perjuangan bukan hanya melawan di medan perang, tapi juga menjaga kepercayaan rakyat. Setiap rupiah yang mereka catat adalah darah dan keringat rakyat. Meski ancaman datang silih berganti, satu hal tak akan goyah, kepercayaan rakyat. Mereka tahu perjuangan ini bukan hanya tentang merdeka, tapi juga menjaga amanah itu tetap hidup. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita berjuang untuk mereka yang mempercayakan kita dan memperjuangkan pada kita. Kita telah diharapkan oleh masyarakat. Kita tidak boleh mengkhianati mereka. Catatan sesederhana ini mungkin tak terlibat di mata dunia, tetapi inilah yang menjaga perjuangan kita tetap hidup. Catatan ini bukan sekedar angka. Ini adalah kisah tentang amanah, kejujuran, dan pengorbanan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kemerdekaan. Indonesia Merdeka!